Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana minatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa al-midhari al-azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrina min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, kita akan melanjutkan sandasan terkait dengan perkembangan liar hari ini yang sudah mulai ditanggapi oleh para elit gitu ya, elit NU, PBNU, Gus Yahya, terkait dengan perdebatan nasab habaib beserta tanggapan yang semakin liar dari pidato-pidato beberapa habib gitu ya, bahkan kalau tidak salah ketua Rabithah. Untuk memandu perbincangan ini kita dengarkan dulu sedikit cuplikan pidato tanggapan dari Gus Yahya. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya. Ini maksudnya gimana? Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umarok. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Nah, justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umarok. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ini bisa. Paling tolong salam saya kepada Bik Taufik Asikaf ya. Jadi ya bisa begitu itu. Itu salah satu cuplikannya pemirsa. Menarik. Ada semacam perspektif yang berbeda gitu ya, pemahaman tentang masalah sebuah keagamaan dan pilihan dari para ulama. Ini tidak bicara perseorangan orang awam, tapi sudah bicara ulama. Dan pidato dari Habib Taufik gitu ya, bahwa ciri-ciri dari ulama yang dekat dengan umaro itu adalah bagian dari ciri-ciri ulama yang tidak perlu lagi untuk diikuti. Itu bahasa saya, tidak perlu diikuti gitu ya. Ini mendapat tanggapan keras sebetulnya meskipun disampaikan secara lembut oleh Gus Yahya dari PBNU bahwa justru kita dekat dengan umaro gitu. Artinya pemahaman tentang masalah pidato-pidato Habib yang justru dengan kata lain melarang gitu ya, memberikan ciri-ciri kiai yang dekat dengan umaro itu jangan diikuti atau bahkan jangan didekati. Ini makna liarnya bisa dikatakan kalau di Indonesia ulama-ulama yang dekat dengan umaro, dengan pemimpin itu ya kebanyakan NU. Nah, bahkan NU sejak dulu itu terus melakukan bagaimana bersinergi dengan umaro, dengan pemerintah. Dalam catatan sejarahnya, memang NU tidak pernah melakukan kudeta dan juga tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Karena itu bagian dari keimanan dari NU, ulama NU, dan diikuti oleh umat NU, para Nahdliyin sampai hari ini. Maka pidato-pidato keras, pidato yang membakar semangat umat yang kebetulan banyak hadir dari para habaib itu justru banyak akhir-akhir ini memang menghentakkan gitu ya, menghentakkan keimanan, menghentakkan keyakinan publik hari ini, sampai-sampai para habaib itu mendapatkan ohibin yang sangat luar biasa, seolah-olah itu paling benar gitu, seolah itu paling benar. Coba bayangkan kalau semua dari apa yang dipidatokan oleh Habib Taufik itu justru betul-betul dijadikan sebuah keyakinan dan keimanan umat Islam di Indonesia. Maka bangsa ini akan menjaga jarak dengan pemerintahannya. Koreksi terhadap pemerintah itu boleh. Dan NU sering melakukan pengoreksian, tapi tidak justru
mencaci, memaki, dan justru membuat sebuah kebencian terhadap pemerintah. Karena di sisi yang lain, saya meskipun bukan kiai, tapi sering mendengarkan pengajian para kiai NU. Memberikan nasihat itu harus dengan bil hikmah, nggak boleh dengan caci maki. Itu pemirsa. Jadi ini menurut saya penting untuk terus diserukan. Karena memang menurut sejarahnya yang menurut saya ketahui gitu ya, Wali Songo itu memang tidak seperti itu cara dakwahnya, bagaimana menyebarkan Islam, bagaimana mengenalkan Islam, bagaimana mengenalkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Tidak dengan cara-cara kekerasan dan mencaci maki dan membangkitkan rasa kebencian terhadap umat dengan umat yang lain, apalagi sama-sama Muslim dan Islam. Dan ciri-ciri ini sebetulnya menurut ini pemahaman saya ya, cara dakwah yang dilakukan oleh para habaib akhir-akhir ini, bukan Habib dulu. Habib akhir-akhir ini, para oknum-oknum Habib akhir ini yang sering melakukan dakwah-dakwah keras yang semacam itu, entah itu disengaja atau tidak, tapi dakwah dan gaya dakwahnya justru seolah membangkitkan kebencian terhadap pemerintah, menghadirkan kebencian terhadap orang-orang lain. Beberapa pidato Habib Bahar akhir-akhir ini di Madura. Apakah kalian siap untuk akan nyawa pada Habib, kepada Rasulullah? Terus ketika Habib Bahar dalam pidatonya itu ya membandingkan tentang masalah kelas kesahihan dari penelitian ke Imamuddin Utsman justru diperbandingkan dengan secara person kepada Hasyim Asy'ari. Percaya Imad, apa percaya Hasyim Asy'ari? Lah, model-model semacam itu justru memang yang disentuh adalah emosional. Dan umat tidak diajak untuk berpikir sebetulnya. Umat tidak diajak untuk berpikir. Nah, itu salah satu beberapa contoh. Yang kedua, ada banyak sebetulnya. Dzurriyyah Rasulullah, Ahlul Bait, harus cinta pada Ahlul Bait. Seolah-olah ketika mengatakan semacam itu hanya para habaib yang dzurriyyah dan yang termasuk dalam Ahlul Bait. Sementara Wali Songo dan juga para kiai NU dulu itu dalam pengertian Ahlul Bait itu ya tak sesempit Ahlul Bait itu ya Habib, bukan. Karena Ahlul Bait itu sendiri menurut pemahaman saya dan juga yang saya dapatkan keterangan dan penjelasan dari para kiai itu ya ikhtilaf gitu ya, ikhtilaf. Ada yang hanya sampai mengatakan hanya ke cucu Nabi, ke Sayyidina Hasan dan Husain, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Rasulullah. Ada juga yang mengartikan seluruh umat manusia yang mengikuti Rasulullah SAW. Itu kalau tidak salah yang lebih arjah gitu ya, yang lebih unggul jumhur ulama yang menafsirkan semacam itu. Lah, bagaimana kita tidak bisa tidak berpikir bahwa setiap pidatonya, setiap dakwahnya justru bagaimana umat ini membela mati-matian para habaib, dzurriyyat, Habib, dzurriyyat. Dan ajaran-ajaran yang sebetulnya harus disampaikan terhadap masyarakat dari Rasulullah tentang ajaran Islam, bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana bersosial, bermuamalah, justru kurang fokus dan kurang mendapatkan perhatian. Justru bagaimana mencintai Habib, bagaimana mencintai dzurriyyat Rasulullah, sampai-sampai yang sampai meletus kehebatan sempat kisruh gitu ya di dunia medsos terkait dengan urusan perdebatan dzurriyyat itu. Justru hari ini mulai terungkap bahwa secara definisi dzurriyyat itu bagaimana, secara definisi ahli bait itu bagaimana. Sebagai definisi sebetulnya yang harus dihormati itu apanya? Itu. Pemirsa Usik, ini salah satu sebetulnya tanggapan dari saya mengikuti, memperhatikan perkembangan di media sosial gitu ya terkait dengan urusan perdebatan masalah ini. Memang secara umum pidato habaib itu memang mengajak
secara emosional dan mengajak bagaimana umat ini betul-betul cinta dan membela mati-matian terhadap keberadaan Habib. Yang Habib itu dimaknai sebagai dzurriyyat, dan dzurriyyat itu dimaknai sebagai ahlul bait. Yang saya pahami seperti itu, Maka ketika kecintaan dan kefanatikan itu terbentuk di kalangan umat muhibbin, maka kita sering tidak heran ketika kita melihat dan menyaksikan ada beberapa video yang sampai mencium kakinya, saking fanatiknya, sampai mencium kakinya. Ya kalau sudah sampai mencium kakinya dan macamnya itu, ya akan membela mati-matian. Terlepas itu salah dan benar apa yang diyakini oleh para muhibbin itu. Ya karena sudah didoktrin semacam itu, didoktrin bahwa Habib ini adalah dzurriyyat, Habib ini adalah ahlul bait, dan ahlul bait harus dicintai. Karena kalau tidak mencintai dzurriyyat dan ahlul bait, neraka tempatnya. Itu yang sering kita dengar gitu ya, meskipun tidak sebagaimana yang bahasa saya, tapi intinya itu. Maka dari rentetan dakwah yang dilakukan oleh para oknum-oknum Habib ini, justru di samping ada semacam nuansa ingin membentuk kebencian terhadap pemerintah gitu ya, dengan kerasnya, pada akhirnya keceplosan atau tidak, mungkin itu adalah sebuah keyakinan juga di kalangan para oknum Habib ini, bahwa dzurriyyat Rasulullah itu hanya Bang Alawi, hanya Habib. Wali Songo dianggap tidak dzurriyyat karena dianggap terputus. Itu sebuah pemahaman turunan dari yang tadi itu. Saya kembali kepada salam dari PBNU terhadap Habib Taufik tadi itu, justru sempat juga melihat sebuah video yang justru bagaimana Habib dulu itu, datuk-datuknya para Habib itu, Habib Habib Usman Yahya bin Usman, yang kurang lebihnya seperti ini. Ini mirza. Fakta-fakta sejarah yang sulit dibantah bahwa Habib Usman bin Yahya sebagai mufti Belanda berfatwa di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Din Bisalamah. Isi fatwanya adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Setiap pribumi yang berjuang, berjihad, perang fisabilillah melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai gurur, tipu daya setan. Coba mari sekarang kita renungkan, kita tafakuri secara pelan-pelan dan santai. Itu salah satu cuplikannya, Mirza. Jadi apa yang dipidatokan Habib Taufik berbeda dengan yang dilakukan oleh Habib Yahya bin Usman dulu waktu penjajahan Belanda loh. Ini penjajahan Belanda, jelas-jelas pemerintahnya kafir, jelas-jelas pemerintahnya adalah penjajah gitu. Justru fatwanya Mufti Betawi ini justru mengharamkan pribumi untuk memberontak, dan Habib ini justru memilih bersama dengan pemerintah Umaro, yang hari ini oleh Habib Taufik dijadikan sebuah ciri-ciri ulama dan kiai yang dekat dengan Umaro itu harus dijauhi, jangan diikuti. Coba kita berpikir sehat sedikit. Ini loh Habib Yahya itu sejarahnya semacam ini, menjadi mufti Betawi, dan itu justru memilih berada di pemerintah Umaro bersama pemerintah penjajah lagi. Sempat juga saya mendengarkan penjelasan dari Habib Rizik gitu ya. Memang tidak membantah bahwa Habib Yahya bin Usman ini memang mufti Batavia di pemerintahan Belanda. Habib Rizik itu membenarkan itu adalah bentuk strategi dari Habib untuk melindungi umat Islam, yang kalau tidak salah begitu. Di salah satu video Habib Rizik menjelaskan bagaimana posisi Habib Yahya bin Usman itu memilih menjadi mufti Belanda. Nah,
Ini kan kontraproduktif. Memilih bersama dengan pemerintah, justru hari ini didakwakan sebagai kiai dan ulama yang masuk dalam ciri-ciri ulama yang tidak benar gitu ya. Tapi dulu waktu zaman penjajah, justru fatwa dari Habib Yahya bin Utsman mengharamkan para pribumi untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Yang justru dalam akidah NU itu adalah jihad. Itu adalah jihad fisabilillah. Ya, kita renungkan saja pemirsa, kita renungkan saja dari dinamika ini kita harus betul-betul menjadikan hikmah gitu ya. Kita jangan sampai terlena, kita sampai terkecoh, dan jangan sampai terpapar gitu ya dari pidato-pidato keras, gaya-gaya yang seolah-olah itu membawa kebenaran, tapi justru itu adalah memberikan doktrin-doktrin dan menyesatkan. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan dilindungi dari ketersesatan beragama, dari ketersesatan untuk menyintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Usik, hanya itu saja dulu. Kita lanjut di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan juga menjadi bagian dari pembelajaran kita untuk melihat, memperhatikan dan menyimpulkan perkembangan perdebatan terkait dengan urusan dzurriyyah dan ahlul bait Rasulullah yang harus kita cintai dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk betul-betul mencintai para dzurriyyah yang sebenarnya dzurriyyah, bukan dzurriyyah yang diaku-akui sebagai dzurriyyah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.